Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum. Saya ke Bivitri Susanti. Bib, kalau memang MPR kemudian bersepakat dan kemudian memperpanjang masa jabatan 3 tahun dan pemilu kemudian ditunda sampai 2027, apakah ini bukan sebenarnya gratifikasi politik secara konstitusional yang diberikan? Gimana, Bib? Saya sangat tertarik dengan istilah gratifikasi politik. Saya kira itu penghalusan dari politik dagang sapi ya, Mas Bud. Kalau saya boleh terjemahkan begitu. Betul sekali, karena saya kira yang sedang ditawarkan persis seperti yang disampaikan oleh Bang Beni tadi, jabatan DPR, DPD yang anggota MPR yang punya kewenangan untuk mengubah konstitusi itu juga ikut diperpanjang. Dan itu tentu saja ada keuntungan langsung, tidak usah berkompetisi lagi. Tapi kan ini kita. Kalau bicara hukum, bicara demokrasi, kita bicara pembatasan kekuasaan. Dan sebenarnya itu yang bila memang itu akan terjadi. Dan saya kira kalau dikatakan halusinasi, tadi sempat ada keluar kata itu, tidak juga ya, karena sudah ada yang menyatakan secara terbuka ya dalam pidato-pidato resmi, dan kemudian juga sudah ada pembicaraan yang bisa ditangkap dari lingkaran kekuasaan di sekitar Pak Jokowi tadi. Nah, jadi saya kira kita harus antisipasi dari sekarang. Kalau dikatakan oleh Pak Joni tadi, sudahlah jangan membuang-buang energi bangsa, saya kira tidak begitu cara berpikirnya. Nah, saya khawatir melihat gelagat ya, Undang-Undang Cipta Kerja, revisi Undang-Undang KPK yang luput dari pengawasan publik ketika itu, persis peristiwanya seperti ini. Ya udah, kita nggak usah fokus di situ dulu, karena itu sebenarnya kenyataannya dalam waktu 2 minggu sebuah lembaga KPK dibunuh gitu ya. Undang-Undang Cipta Kerja juga kita coba untuk protes dan lain sebagainya juga diabaikan. Nah, jadi pola ini secara empirik sudah terbukti. Saya khawatir sekali kalau tidak kita bicarakan, kita cegah dari sekarang, benar-benar akan terjadi. Jadi saya kira kita harus menggerakkan ini. Baik, Bung Burhan, jadi apa yang harus dikerjakan oleh civil society untuk mengawal agenda reformasi itu? Saya ingin menjelaskan secara teoritik dulu ya, bagaimana undang-undang termasuk Undang-Undang Dasar bisa berubah. Itu ada 3 kalau secara teoritik. Pertama adalah systematic value. Dan kalau kita belajar dari perubahan konstitusi di banyak negara itu umumnya diawali dari turbulensi politik, termasuk dalam kasus Indonesia. Yang kedua adalah catalytic events. Ya. Termasuk misalnya kalau kita melihat dalam kasus Franklin Delano Roosevelt yang terpilih 3 kali dalam kasus pemilihan presiden di Amerika karena ada krisis Great Depression. Baru kemudian memicu perubahan konstitusi di Amerika dengan mengamandemen dan membatasi hanya 2 periode. Dan terakhir, ini yang mungkin skenario ini yang bisa terjadi dalam kasus Indonesia. Apa itu? Change in incumbent preferences. Ada perubahan terkait dengan preferensi para lawmakers. Nah, perubahan itu ada 2 penyebabnya. 1, terkait dengan apa yang disebut dengan istilah ini, motivasi dari gitu ya, outcome motivation namanya, motivasi dari pemilik anggota MPR. Kan tadi ada insentif sampai 2027 dan mereka bisa terpilih kembali, diperpanjang tanpa harus melalui pemilu. Kan mereka better off tuh, enak dong, langsung 2027 tanpa proses pemilihan. Ini bisa menjadi insentif buat pemilik suara di MPR terkait dengan amandemen. Kalau misalnya masa jabatan presiden diperpanjang sampai 2027. Apalagi yang kedua, yang disebut dengan istilah act motivation. Jadi kemungkinan preferensi itu berubah di mata para pemilik suara di MPR jika kalau tindakan itu dianggap populer, expedient. Apa ukurannya? Opini publik. Sekarang kalau kita lihat opini publik hari ini, ide itu masih belum populer. Survei saya, indikator, kemudian Carta Politika, Saiful Mujani Research and Consulting, secara umum mayoritas masih menolak perpanjangan baik 3 periode atau sampai 2027. Tetapi kita tidak tahu selama 2 tahun ke depan apakah opini masyarakat ini masih berubah atau enggak ya? Nah, di situ peran civil society. Baik, Bung Beni. Jadi apa yang harus dikerjakan oleh, kalau Demokrat dan PKS kan berada di luar sendirian, apa yang harus dikerjakan sekarang sebetulnya oleh publik untuk mengawasi agenda itu? Ya, kami hanya tidak jemu-jemunya mengingatkan publik pentingnya mencegah agenda ini dilakukan. Jadi
jangan sampai ada istilah saya itu konstitusional hostile takeover lah ya. Ada hostile takeover itu tapi atas nama konstitusi begitu ya. Jadi alasan yang dipakai itu adalah pandemi COVID ini tidak akan berhenti sampai 2023. Oleh sebab itu pemerintah saat ini fokus membantu rakyat. Fokus bagi-bagi bansos untuk rakyat. Yang kedua, ya kalau pemilu tetap diadakan 2024, maka keuangan negara akan banyak dihabiskan. Mending uang ini dipakai untuk rakyat yang kena dampak ekonomi akibat COVID ini. Kemudian tentu yang ketiga, ada yang tadi saya sedikit menyampaikan, Pak Joni tadi juga singgung soal ini, ada invisible agenda, yaitu agenda untuk mengawal dan mengamankan IKN baru ini. Jangan sampai kalau presiden akan datang bukan Bapak Jokowi, maka ibu kota negara ini tidak akan dilanjutkan. Dan ini akan membawa damage bagi mereka yang sudah terlanjur menanamkan uangnya atau modalnya di sekitar IKN di Kalimantan itu. Jadi ada reasoning-reasoningnya. Kalau tadi dikatakan ini halusinasi Pak Beni saja, ini tesis yang tidak ada asal usulnya. Jangan juga, Pak Budiman, saya ini kan jelek-jelek begini, saya ini kan pimpinan Badan Pengkajian MPR. Jadi bau-bau yang harum yang tadi Pak Joni bilang di istana ini udah masuk sampai ya? Juga di tempat saya. Bau harum tadi. Bau harumnya. Baik. Jadi ada ini barang. Jadi saya hanya ingatkan kepada rakyat, civil society, tolong kawal reformasi ini. Kawal konstitusi kita yang menjamin demokrasi ini. Dan ketiga, saya minta tolonglah pemimpin jujur kepada rakyat. Jujur. Bung Joni, jadi gimana tadi apa soal? Jadi Mas Budiman, yang pertama wajar-wajar saja kalau Pak Beni ngomong seperti begitu. Wajar juga kalau Bu Fitri dari sisi civil society ya menyampaikan kekhawatiran ingin mengawal, itu normal saja, wajar-wajar saja. Tetapi kita tidak boleh mengingkari realitas. Yang saya sampaikan itu realitas. Ya, itu realitas. Jadi boleh-boleh saja kita, kenapa saya istilahkan halusinasi? Karena dia bukan realitas, itu sebetulnya. Lalu yang kedua Pak Budiman, ada di MPR sana, tidak semua fraksi mendapat insentif kalau mau memperpanjang masa jabatan. Kalau Nasdem melihat, ya kita diuji sekarang justru sirkulasi demokrasi kita bisa kita pertahankan enggak? Atau enggak? Nah, dan Nasdem akan mempertahankan sirkulasi demokrasi dengan terus meningkatkan kualitas demokrasi kita. Kenapa takut? Kita justru ingin supaya ada sirkulasi yang berjalan dengan baik. Dan Presiden sendiri ya sudah menyampaikan taat pada konstitusi. Jadi tidak perlulah kita membuat energi masyarakat itu terbuang percuma. Saat ini justru Mas Budiman, saya ingin ajak masyarakat lebih baik pakai masker secara tertib, ikut vaksinasi. Itu pesan yang mau saya sampaikan, Bung Joni. Baik, makasih Bung Joni, Bung Beni, Bibip dan Burhan. Mantap. Ya, gagasan amandemen konstitusi jangan sampai ditunggangi kepentingan pragmatis kekuasaan jangka pendek yang bisa menambah beban berat bangsa ini. Mengubah konstitusi saat ini perlu mendengar suara rakyat, bukan hanya 711 anggota MPR, apalagi hanya mendengar ketua umum partai politik. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, mengenakan masker, dan jangan lupa ikut vaksinasi. Selamat malam.